Ada oknum nakal kayak gini. Ini dipotong kayak gini loh. Nih, ini sampai bus bar itu hilang. Nah, kayak yang ini loh. Kayak yang ini loh. Nih, hilang dia. Sekali gini, ini adalah kinerja oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab kayak gini. Nih. Halo bro, ketemu lagi dengan Sakti Vlog. Nah, nih ya. Mana ya ini ya? Ya, sebuah komen di tower. Nah, ini bro, kita akan bahas tentang ini ya. Penyalar petir ya. Nah, kiat-kiat untuk towermu aman, pemancarmu aman dari petir seperti apa? Nah, ini ya. Kita bahas satu persatu, oke? Nah bro, rata-rata pemakaian konstruksi dari tower penyalar petir kita itu memakai sistem seperti ini. Jadi satu tower itu memakai dua ataupun satu yang langsung dari atas atau dari split langsung ke tanah, dan semua koneksi yang terhubungan dengan body tower dan semua kasis yang terhubungan dengan shelter baik dari RAM ataupun perangkatnya itu terhubung dengan tanah dan satu sama lain terkoneksi. Nah, itulah yang terjadi. Nah, rata-rata di Indonesia itu memakai sistem seperti ini. Nah, ini memakai body dari BC75. BC75 ini langsung dari atas, dari split terkoneksi dengan pojok-pojok dengan sudut 180 derajat dengan sudut yang sama, dan nanti dua sudut ini nanti terkoneksi langsung dengan tanah dan langsung terhubung dengan tanah dengan kedalaman yang sedalam mungkin ya. Pasti ini terakhir dikoneksi dengan kedalaman 48 meter dan sudah mendapatkan hasil yang 0 ya, bagus ya. Dan lihat, ini dua sisi satu dengan yang lain semua terkoneksi. Nah, ini BC75 ya, dan posisinya itu langsung menuju tanah dan terhubung jala-jala satu sama lain. Ingat ya, penyalar petir itu diprioritaskan untuk kedalaman yang paling tinggi. Nah, terus koneksi antara shelter dan dudukan ataupun pangkon dari ini tray itu terkoneksi semua dan semua terhubung dengan bus bar ya. Nah, bus barnya itu ada di dalam ini loh ya. Nah, ini di sini ini bus barnya. Jadi yang penyalar petirnya itu langsung ya, dan untuk bus bar itu ada satu koneksi yang terhubung dengan satu yang sama lain, terhubung dengan jala-jala ya, sistem jala-jala ya. Nah, aerial atau jala-jala semuanya terkoneksi. Nah, itu di cutwell ya. Cutwell ini adalah pengelasan dengan sistem mesiu ya. Masih itu ya istilahnya pakai bedos kayak dor. Nah, bercanda ya bro yo, daripada sepaneng. Nah, ini berharga tinggi itu temboko ya bro yo. Hati-hati kalau jiwa-jiwa malingmu meronta, wes akan jadi oknum-oknum sing tidak bertanggung jawab. Lumayan loh, sekilo 1.000 loh. Semacam-macam kayak gue. Nah, ini bro. Nah, antar kanal itu juga dubung ya. Ini dubung dengan grounding. Nah, diharapkan apa? Sebagai ground loop ataupun pembuangan induksi dari apapun ya, baik power supply, baik dari induksi listrik ataupun dari perangkat itu sendiri. Ingat, SOP yang dijalankan adalah setiap yang terkoneksi dengan tanah satu sama lain harus di grounding. Nah, groundingnya itu sistem aerial. Nah, ini bus bar. Nah, bus bar ya, bus barnya seperti ini. Nah, ini bus bar ini setiap tray ya, untuk jalan koaksialmu pasti ada satu bus bar. Bus bar itu setiap beberapa meter ada dikasih seperti ini. Dengan harapan apa? Sistem groundingnya itu bagus, ground loopnya bagus. Nah, itu dari atas sampai bawah ada setiap 10 meter atau 12 meter dengan perhitungan satu lambdanya. Nah, ini bawah juga ada. Nah, nun sewu, karena ini posisinya sudah 3G sudah diambil, jadi ini berkurang ya bro ya, bukan tak ambil itu ya. Nah, bus barnya masih memakai bukan tembaga, tapi yang itu memakai plat dari stainless. Nah, ini dari towernya sendiri ya, yang paling pojok itu ya, semuanya terkoneksi termasuk dari yang atas itu. Nah, itu juga ada bus barnya.
Nah, itu untuk koneksi kasusnya bro ya, istilahnya ground loop. Nah, termasuk yang pojok ini juga ada. Itu terlepas dari pojok ya, terlepas dari yang penyala petir tadi ya, terkoneksinya dengan bagian pojok ini. Ini terhubung jala-jala dan satu sama lain terhubung dengan pembumian. Jadi ada 4 pojok yang pojok itu yang bagus. Nah, ini yang untuk tray ya. Setiap 12 meter itu ada bus barnya ya. Dengan harapan apa? Zaman dulu ketika pakai sistem 3G, masih pakai sistem koaksial yang BTS-nya ya itu ya. Itu setiap berapa kelipatan berapa nanti dibikin ground loop ya. Kabel koaksialnya, outernya terhubung dengan ground. Nah, sekarang sudah memakai sistem fiber optik, jadi tidak memakai seperti itu. Nah, itu terlihat ya di sisi kanan ya. Lihat nih, ini beda ya. Nah, konstruksi power dari radio sendiri dengan sistem dari BTS ataupun provider yang ikut di sini itu terpisah. Jadi kita memberikan akses ya. Yang pojok ini adalah akses untuk ground, penyalur petir ya. Bukan penangkal ya hasilnya, penyalur petir. Pojok sana dengan pojok sini memiliki BC75 dan akhirnya terkoneksi dengan pembumian langsung ya 48 meter ya. Dan yang lain ada sebanyak sekitar 24 meter 444 dan 4 sisi terkoneksi semua untuk ground kasis ataupun ground loop. Nah, itu. Ini salah satu kinerja oknum nakal kayak gini. Ini dipotong kayak gini loh. Nih. Ini sampai bus bar itu hilang. Oh, sampai bus bar hilang ya. Ini kinerja oknum-oknum dari perawatan yang nakal. Entah dari vendor ataupun dari perusahaan yang memasang. Biasanya memang ini dari perusahaan pihak ketiganya ya. Nah, ya toh. Nah, kayak yang ini gitu. Kayak yang ini gitu. Nih, hilang dia. Kayak gini, ini adalah kinerja oknum yang tidak bertanggung jawab kayak gini. Nih, harusnya di sini ada satu yang ke sini bus bar ini, satu menuju ke atas sana. Cuma kayak yang ini guys, hilang ya. Ini sebenarnya ini tidak poin utama, tetapi paling tidak ini sebagai untuk ground loop ya, penghilang pengantar ground. Tetapi yang utama itu sebenarnya kan penyalur petirnya itu ya, asal tidak hilang aman. Tapi yang rata-rata yang mengambil itu adalah orang-orang yang pintar, karena ini dianggap bukan ground utama. Karena bukan utama masih aman diambil. Tapi yang nganyeli jangan ini. Ya, semoga yang mengelola BTS ini itu putus itu ya. Tuh. Ini putus. Yang itu juga putus. Ngayel di tenan kan. Kayak gini itu oknum ya bos ya. Saya nggak menyalahkan siapapun, tapi kayak gini itu oknum ya. Yang paling penting itu ya, itu penyala petir. Selama petir yang kena di atas itu tersalurkan ke bawah, kanan kiri aman, insya Allah aman. Tetapi jika ground induksi yang itu kan membuang. Sistem induksi ground loop itu masih aman sebenarnya, tetapi itu juga prosedur yang tidak dibenarkan. Ya, ini bagian dari keamanan ya bos ya, tolong diperhatikan juga. Karena ini bukan bagian dari pihak dari towernya, ini dari pihak vendor ataupun pihak dari providernya.
Nah ini loh jalur utama penyalur petir ya bos ya. Ini bagian pojok ada dua, kanan kiri dengan sudut yang sama 180 derajat. Yang sana itu nih BC 75, BC murni kawat tembaga 75. Nih dia langsung ke bawah, jerat, terkoneksi jala-jala dengan atas, ada 2 titik dengan kedalaman lebih dari 40 meter. Fungsi untuk menyalurkan petir. Harusnya ini di shielding ya, tetapi karena ini masih pakai sistem lama, jadi tidak di shielding. Yang penting kapasitas penampangnya itu besar. Nih ini dari tembaga murni, sama dengan yang sana. Dan yang hilang tadi adalah ground loop yang dapat bus bar. Fungsinya adalah untuk pembuang induksi dan sebagai self isolator terhadap ground loop. Nah itu tidak bahaya, ya tidak bahaya, tapi prosedurnya juga beda, harusnya ada. Nah, ini di atas saya ada shelter dari BTS provider Smartfren. Nah, seperti ini ya. Itu traynya untuk keluar ke atas. Walaupun kurang rapi, tapi ya memang harusnya ada perawatan ya. Itu untuk groundnya masih aman. Itu ada bekas kabel koaksial 7/8. Bekas yang provider 3G yang lama, sekarang sudah pakai fiber optik, sudah pakai FO. Nah seperti itu kabelnya kecil-kecil. Nah yang itu untuk pemancar radio untuk FM-nya. Nah bos, salah satu yang bikin kita miris itu kayak gini ya, ada beberapa oknum dari vendor ataupun dari pihak ketiga untuk maintenance itu ya, oknum ya, kita bicara oknum ya, mengambil perangkat ground dan di bus bar karena posisinya memang tembaga itu mahal ya, dari 60 sampai 80 ribu, bahkan 100 ribu per kilo. Miris, makanya beberapa BTS sekarang itu memakai aluminium karena memang ya sama bahan tetapi beda kualitas. Kualitas sama kualitasnya sama tapi beda bahan, itu saja. Karena ya memang itu tadi menghindari tingkat pencurian. Nah dari tadi sudah kelihatan bos ya. Nih kita masuk shelter. Nah di Mandar FM ya. Kalau di sistem FM itu sederhana ya bos ya. Saya kayak ini bus bar dari atas menuju kasis ya, kasis kayak gini sederhana ya. Karena memang bus bar ini fungsinya untuk membagi dari kelistrikan bus bar ke utamanya sampai ke perangkat. Itu bos. Oke.